Hari ini kita akan fokus di tema kitab suci, alam semesta, kitab yang selalu terbuka. Ini sambil nunggu Bung Arianto mempersiapkan PPT. Jadi ini tadi pagi kebetulan kami bedah buku titik B bersama guru besar matematika di New York. Tadi banyak ilmu yang kami dapat, terutama berkaitan dengan alam semesta itu sebenarnya apa. Jadi pada webinar tadi ini sangat gamblang tentang alam semesta. Jadi hari ini sesuatu yang sangat sulit ya, karena begitu kuat di dalam pikiran kita bahwa sumber pengetahuan itu panca indera, sumber pengetahuan panca indera, sehingga kita itu menganggap kita itu bagian dari alam semesta. Watas annaka jirmun sohirun wa finkan tawal alamul akbar. Itu terbuka. Kita kemarin simbol satu adalah suara Tuhan, dan suara Tuhan atau kalamullah di sini pengertiannya sangat luas ya. Bukan hanya Al-Qur'an, tapi juga ada di dalam diri kita. Lanjut. Kedua yaitu keutuhan simbol-simbol Tuhan. Jadi ayat-ayat Allah ada tiga itu asalnya dari mana sumbernya kita bisa dilihat di dalam Al-Qur'an. Jadi ada ya pendekatan dari luar ke dalam. Kita bisa lihat di sebelah kiri, ini Quran surat Fusilat. Coba dibaca Mbak Anissa, moderator. Yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Oke, di sini tiga simbol itu kita bisa diambil dari ayat ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kita lihat di sini. Sanurihim, segera kami perlihatkan kepada mereka ayatina, simbol-simbol kami, ayat-ayat kami, fil afaq, simbol yang pertama adalah afaq, ufuk, alam semesta. Wa fi anfusihim, dan diri manusia. Kita kemarin simbol yang kedua adalah diri manusia. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga teranglah, jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an adalah benar. Ini simbol yang pertama. Awalam yakfi birobika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup Tuhan kamu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi kita lihat di sini, ini surat Fusilat ini memperkenalkan ayat-ayat dari luar ke dalam. Coba kita bayangkan dari jagat raya. Jagat raya, kalau kita melihat matahari, kenapa kita bisa memahami matahari? Karena jagat raya, karena mataharinya masuk ke dalam mata kita. Kalau mataharinya tidak masuk ke dalam retina kita, nggak ada bayangannya, ya kita tidak akan tahu matahari. Jadi dari luar matahari, kemudian masuk ke diri manusia. Lah, yang kemudian yang ditangkap manusia itu sebenarnya matahari yang ada di mata. Cuma dengan kekuatan pikiran, kita kemudian tahu matahari itu di luar. Nah, jadi urutannya dari jagat raya, diri manusia, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an itu yang benar. Nah, kita tahu yang namanya Al-Qur'an itu, kalau bayangan kita kalau mendengar Al-Qur'an itu biasanya mushaf Al-Qur'an ya. Itu sebenarnya itu kan Al-Qur'an bukan yang mushaf itu, bukan yang ditulis manusia, itu bukan. Al-Qur'an itu adalah mushaf Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya Al-Qur'an itu bal huwa ayatum bayyinatum fi sudril ladina utul ilm, adalah di dalam kesadaran manusia. Jadi urutannya itu dari luar ke dalam.
Ini pengenalan Al-Quran berkaitan dengan 3 simbol. Sekarang 3 simbol itu diperkenalkan juga itu dengan dari dalam, dari diri keluar. Kita lihat di sebelah kanan. Monggo Mbak moderator dibaca lagi. Yang sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Simbol 1, 2, 3, 4. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sadaqallahul adzim. Jadi kalau yang di sini itu kita pengenalan ketiga simbol itu dari dalam keluar. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala. Allamal Quran. Yang mengajarkan kita itu Al-Quran. Di dalam diri kita, Al-Quran. Khalaqal insan, menciptakan diri manusia. Itu simbol 2. Allamahul bayan, dan mengajarkan manusia berbahasa. Kita kemarin sudah tahu bahwa karakter khas manusia adalah kemampuan berbahasa. Ambihum bi asma'ihim, sebutlah nama-nama, penggunaan nama-nama, pemakaian bahasa, itu adalah kekhasan, karakteristik khas manusia. Kemudian kita keluar, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ini tentang dunia, tentang jagat raya. Ini simbol 3. Dan seterusnya itu ini simbol 3. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ini juga berkaitan dengan simbol 3. Jadi ada 2 pendekatan di Al-Quran untuk memperkenalkan keutuhan simbol. Ada yang dari luar ke dalam. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Itu yang dari luar ke dalam. Ada yang dari dalam keluar. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ini berarti dari dalam keluar. Jadi Maha Suci Allah, Maha Besar Allah, itu di Al-Quran itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Oke, lanjut Ustadz Bung Arsif. Sahabat tiba dimanapun Anda berada, di sini kita akan fokus di sini berkaitan dengan bagaimana kita sebenarnya bisa memahami alam semesta, bagaimana kita itu bisa membaca alam semesta. Ini ada 2 cara bernalar kita, yaitu deduksi dan induksi. Sahabat kutiba dimanapun Anda berada, ini kebiasaan kita yang diajarkan di sekolah itu kita sering menganggap bahwa yang namanya pola pikir deduktif, deduksi, dan pola pikir induksi atau induktif, ini adalah 2 hal yang sejajar atau 2 hal yang saling melengkapi. Tapi sebenarnya ini itu bukan 2 hal yang saling melengkapi ya. Ini adalah sebenarnya adalah 1. Kita akan tahu bahwa yang namanya induksi, kita akan coba kita jelas tentang deduksi dan induksi. Yang namanya deduksi itu berpikir dari umum ke khusus. Kita lihat di bagian atas di sini. Jadi dari diri manusia, mata batin manusia, itu kemudian mengindra, itu namanya pola pikir deduktif. Kita sudah menyimpulkan dulu. Jadi kita sudah menyimpulkan, misalkan kalau kita menyimpulkan bahwa jagat raya ini adalah kasih sayang Allah, jadi wujud Ar-Rahmanur Rahim Allah. Itu kalau mata batin kita melihat seperti itu, jadi misalkan kita sudah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Allah itu siapa? Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Nah, ini sudah muncul di dalam mata batin kita, maka ketika kita melihat dunia itu tinggal perinciannya. Oh, saya melihat kambing, oh itu berarti sumber kasih sayang Gusti Allah. Jadi kado dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat semut itu sebagai bentuk kasih sayang Gusti Allah. Loh, saya misalkan pusing kepala, oh ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Kalau kemudian hari ini kok minum kolak enak sekali, lah itu bentuk kasih sayang Allah. Itu berarti pola pikir deduktif seperti itu. Dari diri ke dunia. Jadi yang dunia itu hanya rincian kecil dari yang namanya kasih sayang Gusti Allah. Jadi kita tetapkan dulu dari diri, mata batin, baru kemudian ke mata kepala. Ini pola pikir deduktif. Jadi dari prinsip umum ke kejadian-kejadian khusus. Lah, ada yang namanya pola pikir induktif.
pola pikir induktif itu sebenarnya penerapan dari pola pikir deduktif. Kenapa? Karena pola pikir induktif itu memiliki pola umum, yaitu dari special case, kasus-kasus khusus, kemudian kita menarik kesimpulan umum. Jadi kemudian kalau kita lihat misalkan batu jatuh ke bawah, buku jatuh ke bawah, kemudian kalau jatuh cinta itu jatuhnya kemana? Nah, jadi kalau kita kemudian melihat jatuh semuanya ke bawah, kemudian kita menyimpulkan, oh berarti semua benda itu jatuh ke bawah. Ini kita tahu sebenarnya ini adalah pola pikir yang sesat, karena kita tidak pernah bisa melihat semua. Kalaupun semua kita lihat itu, yang semua yang kita lihat itu jatuh ke bawah, barangkali kan ada yang tidak kita lihat, yang tidak jatuh ke bawah. Jadi pola pikir induktif itu kita seringkali kesalahannya itu karena kita melakukan generalisasi. Ya. Jadi kalau kita nanti belajar ilmu mantik atau ilmu logika, sebenarnya pola pikir induktif ini tidak pernah memberikan kepastian. Ini bidangnya induktif reasoning, ini statistika. Kalau pola pikir deduktif itu matematika. Memang kita sering menganggap bahwa statistika itu bagian dari matematika, tapi di sini kita bisa memisahkan. Jadi matematika itu sebenarnya pola pikir deduksi. Nah, kemudian kalau induksi itu pola pikir statistika. Ini penjelasan saya terlalu rumit atau gimana ini? Ini Oke, ini mahasiswa ya, semuanya mahasiswa. Iya, Ustaz. Kalau Anissa apa, Anissa? Mahasiswi, Ustaz. Mahasiswa apa? Jurusan apa? Komunikasi penyiaran Islam. Oke. Ini pusing nggak lihat ini penjelasan saya? Saya mau bertanya Ustaz tadi tentang yang jatuh tidak selamanya ke bawah. Terus yang jatuh ke atas itu apa, Ustaz? Oke. Nah, itu pentingnya kita itu mempertanyakan apapun. Nanti kita akan bahas. Jatuh itu apa sendiri. Jadi yang menyebabkan, oke ya, nanti kita akan bahas jatuh ke bawah. Jadi coba kita lihat di sebelah kanan. Ini coba di bahasa Inggris, mudah-mudahan Mbak Anissa lancar ya bahasa Inggris dibaca. Nah, ini akan menunjukkan bahwa pola pikir induksi itu sebenarnya itu hanya bagian dari pola pikir deduksi. Dibaca bahasa Inggrisnya, Mbak Anissa. We don't learn from experience, we learn from reflection on experience. John Dewey, educator and philosopher. Oke, artinya apa? Coba artinya apa? Kita tidak belajar dari pengalaman, kita belajar dari refleksi hasil pengalaman. Ya, kita tidak belajar dari pengalaman, tapi kita belajar itu dengan merefleksikan, mencerminkan hasil pengalaman. Jadi belum tentu kemudian orang yang melihat apel jatuh itu kemudian tahu kenapa apel jatuh. Belum tentu orang yang kemudian memelihara kambing itu tahu bagaimana cara memelihara kambing yang terbaik. Kalau selama tidak memikirkannya, tidak merefleksikannya, itu ya kita tidak akan pernah belajar. Lah experience ya, pengalaman itu adalah dari luar ke dalam, betul? Jadi kita lihat matahari, jadi matahari bisa dilihat karena matahari ditangkap oleh mata kita, oleh indera kita. Jadi kalau yang tidak bisa ditangkap oleh diri kita, ya kita tidak akan pernah tahu. Nah, dari itu kemudian kita merefleksikan, memikirkan, oh berarti matahari itu jauh sekali. Nah, itu hasil refleksi. Jadi kalau kita tidak merefleksikan, ya kita tidak akan dapat pengalaman. Jadi banyak orang misalkan di jalan raya kita kan sering lihat toko-toko. Tapi kalau kita kemudian tidak secara sadar mengamati, tidak secara sadar merefleksikan, tidak secara sadar menamai dan menandai, ya kita tidak akan pernah belajar dari itu. Jadi yang namanya belajar itu harus dari dalam keluar. Jadi awalnya dari luar ke dalam. Tapi kita jangan belajar itu kalau kemudian kita bisa memberi makna dari dalam keluar. Jadi ini konsisten bahwa yang dari luar ke dalam itu namanya simbol, yang namanya makna itu dari dalam keluar.
dari diri ke dunia, itu yang namanya makna. Kalau yang dari dunia ke diri, itu yang namanya simbol. Oke, dilanjut. Nah, kita akan coba, kita seringkali paham dengan yang kita alami. Coba kita di sini. Coba di sebelah kiri kita lihat apel jatuh ke bumi. Kita lihat kalau ada kelapa, kemudian sudah tua, jatuh ke bumi. Kita lempar batu, jatuh ke bumi. Coba kita lihat di sebelah kanan. Ini bulan jatuh ke bumi enggak? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Anissa, jatuh itu apa? Bulan jatuh ke bumi enggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak bumi? Kenapa apel jatuh ke bumi? Gravitasi. Kenapa bulan enggak jatuh ke bumi? Cahayanya, Ustadz, bukan bulannya. Oke, ini sebenarnya banyak sekali ini ya. Kita kemarin sudah membahas. Jadi seringkali yang menyebabkan kita gagal belajar itu istilah. Jadi seringkali kita ketika merasa sudah memiliki istilah, mencatat istilah, itu kemudian kita sudah belajar dan akhirnya kita karena merasa sudah belajar, kita tidak belajar. Jadi di sini kenapa apel jatuh ke bumi tapi bulan tidak jatuh ke bumi? Ini padahal kita sudah sering belajar gravitasi dari SMP, SMA, tapi banyak sekali mahasiswa, bahkan mahasiswa di IPB tingkat akhir, di UGM tingkat akhir, di berapa juga teman-teman di ITB itu gagal menjawab pertanyaan ini. Ini kenapa? Gara-gara kita paham gravitasi, seolah-olah gravitasi itu jawaban. Gravitasi itu apa sih benar gravitasi itu apa, Mbak Anissa? Gravitasi itu benda yang selalu jatuh ke bawah. Oke, nanti dicek lagi buku fisikanya, buku SMP. Oke, sahabat Kutiba dimanapun Anda berada. Jadi ini yang kemarin kita sudah bahas. Jadi yang namanya bahasa itu keunggulan manusia, tapi bahasa itu juga yang menyebabkan kita gagal belajar. Ini contohnya di sini dan kita nggak akan bahas ini ya. Nah, tapi di sini yang ingin saya sampaikan, ini walaupun ada jutaan orang pernah melihat apel jatuh, tapi kalau tidak merefleksikan pengalaman itu, ya tidak akan mendapatkan pemahaman. Nah, ini Newton tuh lihat apel jatuh. Nah, kemudian dia merenungi pengalaman itu. Akhirnya dia bisa memberi makna, oh apel jatuh, kenapa bulan nggak jatuh? Nah, dengan cara seperti itu, kemudian dia berpikir, merefleksikan pengalaman itu, maka itu Newton memberi makna. Nah, gravitasi adalah sebenarnya itu judul dari temuannya, hanya judul saja. Nah, ini yang kita maksud bahwa yang namanya ilmu itu selalu harus dari dalam keluar, dari diri ke dunia. Yang kita lihat dari panca indera, apel masuk ke mata ya, itu hanya simbol untuk menggelitik, ya, untuk mengusik agar kita berpikir. Kita berpikir, kita belajar itu kalau kita kemudian memberi makna. Kalau kita kemudian mau berpikir, kita baru belajar. Jadi ilmu itu tidak pernah ada yang dari luar ke dalam. Kalau luar ke dalam itu baru simbol. Kalau sudah kita anggap sudah menjadi ilmu, itu kalau kemudian kita merefleksikan dan kemudian kita bisa menerapkan dari dalam keluar. Lanjut, Ustadz Arsif. Oke, sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, ini yang terjadi di kita itu ada dua jenis ekstremisme. Jadi yang ekstrim berupa doktrin, ekstrim deduktif ya, yaitu dari agama, dan juga ada yang ekstrim sains. Ini sama-sama dua jenis ekstrim yang menyebabkan itu kita gagal menemukan kebenaran, gagal kita mendapatkan keutuhan. Kita bisa lihat di sebelah kiri ya. Ini ulama Islam bersepakat bentuk bumi bulat, tidak bergerak dan matahari mengelilingnya. Jadi ulama Islam bersepakat bahwa bumi itu bulat, satu hal. Yang kedua, bumi itu tidak bergerak, tapi mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi. Nah, ini
disampaikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ulama sepakat bahwa bumi dengan seluruh bagiannya baik daratan maupun lautan berbentuk bola. Nah, kemudian yang kita bermasalahkan di sini ini kemudian tadi kan bahwa bumi itu tidak bergerak, matahari mengelilinginya. Ini doktrin. Jadi seringkali ini namanya ekstrim deduksi. Jadi ada doktrin pokoknya harus seperti itu. Jadi seolah-olah dengan kesepakatan, dengan kita mengabaikan realitas di luar, itu kita bisa mendapatkan kebenaran. Secara umum, agama-agama membuat dianggap sebagai biang kebodohan ya, biang kejumudan itu karena tadi memaksakan doktrin-doktrin. Jadi agama itu kemudian membuat kita tertutup, tidak mau membuka mata pada realitas yang di luar. Ini ekstrim yang pertama. Ini ekstrim deduksi. Yang sebelah kanan, Bung Arsif sekarang. Nah ini yang kedua itu ekstrim yang lain. Jadi kemudian ketika merasa agama itu memonopoli kebenaran, jadi dianggap semua kebenaran itu nggak usah peduli dengan sekelilingnya, yang penting baca kitab suci. Kemudian nanti orang yang otoritas, pendeta, gereja atau ulamanya itu yang memberikan penafsiran pada kitab suci. Makanya banyak orang yang kemudian memberontak di sini. Akhirnya mereka itu membuat paham yang namanya empirisisme. Jadi yang menganggap yang namanya kebenaran itu adalah yang empiris, yang terbukti, yang bisa dilihat, yang bisa diukur dengan panca indera dan diukur dengan pengukuran matematis. Nah ini sebenarnya ekstrim yang lain. Jadi karena melawan ekstrim gereja, ekstrim ulama, kemudian para ilmuwan itu membuat ekstrim lain. Jadi ekstrim indrawi, menganggap yang namanya pengetahuan itu sumber utamanya adalah pengalaman indrawi. Lanjut, Bung Arsif. Nah, ini yang ilusi yang dibentuk oleh sains, oleh IPA, ilmu pengetahuan alam yang diajarkan di sekolah. Jadi ilusinya itu apa? Ini yang sering tidak disadari. Kita bisa dilihat di sini, supaya kita paham ilusi itu, kita bandingkan dengan kelelawar. Kelelawar bisa kita lihat ya, di perbesar ya. Kelelawar untuk makan, ini apa nih? Ini apa Bung Arsif? Kupu ya? Bu Anissa, kupu ini ya. Nah, ya, kupu-kupu. Bagaimana kelelawar bisa menangkap kupu-kupu ini? Ini caranya, ini kelelawar itu mengeluarkan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik itu sebenarnya sangat kuat, tapi karena sangat kuat kita nggak dengar. Itu di luar batas pendengaran kita. Jadi jangan berharap kemudian yang semakin kuat, semakin nyaring itu malah semakin peka. Enggak, kita tuh manusia ada batasnya. Yang terlalu rendah juga nggak bisa dengar, yang terlalu keras pun, yang terlalu kuat nggak dengar, tidak mendengar. Nah ini mengeluarkan gelombang ultrasonik, gelombang di atas 20.000 Hz. Nah ini keluar dari kelelawar, kemudian mengenai kupu-kupu. Akhirnya gelombangnya mantul. Nah dari pantulan ini akhirnya kelelawar itu bisa tahu, oh di sana ada kupu-kupu. Tanpa kelelawar ini mengeluarkan gelombang ultrasonik, yang nggak akan tahu kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini bisa diketahui bermula dari pengamat, bermula dari kelelawar ini. Nah, ini faktanya seperti itu. Tapi bagaimana dengan manusia? Ini yang diajarkan, yang kita dibohongi di sekolah, itu di sebelah kanan, Bung Arsif. Kita lihat di sebelah kanan. Digeser, Bung Arsif, ini agak ketutup. Kita lihat yang sebelah kanan. Oke. Kita lihat sebelah kanan. Bagaimana kita melihat? Jadi kalau kita melihat, kita di sini, ini langsung dari benda ini ada cahayanya itu kemudian masuk ke mata kita. Jadi seolah-olah cahaya asal dari kita tahu lilin ini karena bermula dari lilin. Padahal kita bisa tahu lilin ini ya karena kita kemudian pertama memperhatikan lilin ini. Jadi kita sebenarnya menyorotkan kesadaran dulu. Jadi kita sorotkan perhatian ke lilin, baru kemudian kita tahu lilin. Ini yang tidak kita pelajari. Jadi seolah-olah itu
proses melihat dimulainya dari lilin. Padahal proses melihat tetap dimulainya dari diri manusia. Mirip dengan tadi, proses kelelawar menangkap kupu-kupu itu bukan dimulai dari kupu-kupu, tapi dimulai dari kelelawar. Kelelawar, kupu-kupu, kelelawar. Lah, demikian juga proses melihat itu bukan dari benda langsung ke manusia, ke pengamat, tapi dari manusia, kemudian memancarkan kesadaran, memberikan perhatian, baru kemudian bisa lihat. Jadi tetap dimulai itu dari pengamat. Ini yang tidak diajari di sekolah. Jadi kita bisa melihat kenapa kita bisa melihat, oh karena ada cahaya yang memantul dari benda ke mata kita. Itu sebenarnya jawaban sekunder. Jawaban nomor 2. Jawaban yang pertama itu adalah karena kita melihat dulu. Karena mata kita melek, karena kita memperhatikan. Tanpa kita memperhatikan, ya kita nggak akan lihat walaupun di depan mata kita. Nah ini yang menyebabkan kita itu menganggap seolah-olah yang namanya pengetahuan itu objektif. Pengetahuan itu berasal dari objek. Kita akan tahu bahwa tidak ada yang namanya pengetahuan yang objektif. Tetap pengetahuan itu dimulai dari pengamat. Lanjut, Bung Arsif. Ini pembohongan yang kedua. Ya, pembohongan yang kedua yang dilakukan oleh sains. Ini saya bilang pembohongan penipuan bukan kemudian gerakan anti sains ya, nanti dikira anti sains. Ini Bung Arsif. Ya, tujuan saya itu supaya lebih jelas. Jadi pengrusakan yang kita bohongi itu di sains itu tadi nomor 1, kita menganggap bahwa pengetahuan itu objektif, berasal dari objek. Kebenaran itu objektif. Nah, yang kedua, ilusi sains, tipuan sains, kebohongan sains itu kita dianggap memahami realitas. Ilmu IPA itu berkaitan dengan realitas. Itu adalah keliru. Jadi yang namanya ilmu sains itu sebenarnya adalah mencatat ilusi realitas. Jadi mencatat tipuan. Kita lihat di sebelah kiri. Ini namanya efek Doppler. Coba bisa diperbesar efek Doppler, di zoom in, Bung Arsif. Efek bacanya apa ini? Doppler apa Doppler? Dulu waktu SMA bacanya apa? SMP, Mbak Nisa pernah SMP? Itu Doppler apa Doppler? Iya pernah SMP. Iya Doppler Ustaz. Doppler ya. Oke, ini efek Doppler. Coba kita lihat ini. Ketika kita lihat di pengamat yang sebelah kiri, ketika mobil ambulan ini menjauh, ini terdengar lebih lirih, bahkan nanti akhirnya suaranya hilang, betul? Kalau ambulan menjauh itu kan suaranya makin berkurang, kemudian hilang. Tapi benar nggak suaranya hilang? Suara ambulan itu hilang, benar nggak? Tetap ada, tapi tidak terdengar lagi karena sudah jauh. Nah, itu berarti kan ilusi sebenarnya itu. Suara itu kan tetap ada. Nah, itu dicatat dengan cermat. Ilusi pendengaran itu dicatat dengan cermat. Itu yang namanya fisika. Nah, kalau ada mobil mendekat, itu semakin keras suaranya, semakin kuat. Padahal apakah suara ini lebih kuat? Si sirenenya, klaksonnya dibunyikan lebih keras? Enggak kan? Nah, itu ilusi. Ilusi itu, tipuan-tipuan itu dicatat. Itu yang namanya fisika. Jadi fisika itu bukan berkaitan dengan realitas, tapi berkaitan dengan tipuan-tipuan realitas. Ini yang tidak disadari, kebohongan. Ya, dibohongi. Jadi ini nggak tahu ini dosa atau enggak ya, ini guru yang ngajarin fisika itu menganggap tahu realitas itu kebohongan ya. Lah, ini kebohongan terus-menerus akhirnya kita anggap kenyataan. Kita karena tidak disadari sejak awal, kita menganggap fisika itu berkaitan dengan realitas. Apalagi fisika kemudian memiliki mukjizat, bisa ada HP, ada Zoom, ada listrik, ada mobil, ada motor, itu semuanya adalah mukjizat atau hasil dari fisika. Akhirnya kita bersepakat padahal yang kebohongan oleh fisika, tapi karena ternyata ada mukjizatnya, kita percaya fisika itu berkaitan dengan realitas. Saya ingatkan lagi, mari kita mengingatkan bahwa fisika itu tidak kolkolah ya. Kolkolah suhur apa kubro, Mbak Nisa? Tidak. Jadi tidak berkaitan dengan realitas, tapi berkaitan dengan tipuan realitas. Nah, fisika itu mencatat dengan cermat tipuan-tipuan realitas seperti ini. Realitas yang secara konsisten menipu kita, tipuan konsisten. Jadi ini tipuan tapi konsisten.
makanya dianggap kebenaran. Nanti kita akan tahu sebenarnya yang namanya kebenaran, karena sesuatu yang konsisten itu maka kita menganggap kebenaran. Padahal ini adalah tipuan, tapi tipuan yang konsisten. Mata kita melihat bulan lebih kecil seperti itu terus, ya kita kemudian menganggap bahwa bulan yang kita lihat itu adalah kebenaran. Padahal itu sebenarnya tipuan penglihatan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut sebelah kanan. Nah, ini tipuan yang tadi tipuan pendengaran, ini tipuan penglihatan. Kenapa langit biru? Apakah benar-benar langit biru? Nah, itu sebenarnya tipuan. Jadi semua yang kita lihat, yang kita dengar itu tipuan. Langit warnanya apa sih? Lah, langit itu yang di fisika itu dipelajari itu mencatat dengan cermat tipuan-tipuan. Nah, bagaimana kita mencatat tipuan-tipuan itu? Ya kita menggunakan matematika. Jadi langit itu sebenarnya warnanya apa? Dan langit warnanya biru itu karena ada matahari. Ada matahari mengeluarkan cahaya. Kalau kita matahari yang langsung di atas seperti ini, kita akan lihat matahari itu berwarna putih ya, seperti putih kekuning-kuningan itu. Tapi kalau arahnya ke sini, ini namanya fenomena light scattering. Jadi cahaya kemudian diserap oleh atmosfer, kemudian dipancarkan lagi dan ke mata kita. Nah, gelombang yang paling dipancarkan paling kuat itu warna biru. Berarti itu dicatat dengan cermat tipuan-tipuan itu. Ingat ya, jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semuanya sudah tipuan. Kita merasa melihat matahari di sana, padahal yang bisa lihat itu matahari di mata kita kan, di retina kita. Jadi kita kenapa jadi sadar matahari itu kemudian lebih besar daripada piring yang kita pegang? Itu bukan itu karena kita tidak percaya dengan mata kita. Kita menyadari tipuan itu. Makanya kita tahu, oh matahari itu lebih besar daripada piring. Padahal kalau dilihat dengan mata, itu adalah lebih besar piring. Tapi ini hal yang sangat dasar. Apa yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar, itu semua adalah tipuan. Nah, bagaimana kita tahu itu sadar tipuan? Nah, kita dibekali yang namanya matematika. Matematika itu kita diajari agar kita melihat tapi tidak percaya yang kita lihat, kita mendengar tapi kita tidak percaya yang kita dengar, kita mengalami tapi kita tidak percaya yang kita alami. Jadi semua itu tipuan. Nah, yang bisa dipercaya yang mana? Kita lanjut. Lanjut Bung Arsif. Ini mudah-mudahan pada tapi selama ini sadar nggak ditipu mata sendiri? Mbak Nisa sadar nggak ditipu mata telinga sendiri? Baik-baik saja ya. Ini PowerPoint-nya hilang. Kesalahan teknis. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Wah. Nah, ini yang sebenarnya yang kalau Bung Arsif, Mbak Anissa melihat saya, ini sebenarnya tipuan juga. Apakah benar saya di depan ini? Nah, ini. Tapi karena tipuan itu konsisten ya. Kita lihat sekarang sains modern. Kita akan perjelas di ini. Coba supaya kita lebih jelas menyadari tentang jagat raya ini, kita lihat kilas balik 13,7 miliar tahun yang lalu. Coba kita sebenarnya yang bisa kita sadari, yang kita alami itu hanyalah saat ini. Ini hal yang perlu kita sadari ya. Matahari bisa kita sadari itu kalau matahari itu masuk ke dalam diri kita. Misalkan lewat mata, itu berarti matahari 8 menit yang lalu. Jadi kalau apapun yang tidak masuk ke dalam diri kita, ya kita tidak sadar. Jadi matahari kita bisa menyadari matahari karena matahari masuk ke dalam diri manusia. Jadi manusianya jadi sadar. Lah, matahari kemudian kita sadar itu ternyata itu matahari itu sebenarnya bukan di matahari saat ini. Itu matahari 8 menit yang lalu. Jadi di sekeliling kita itu misalkan tembok yang kita lihat itu bukan tembok kita sekarang, itu sebenarnya masa lalu. Bung Arsif, Mbak Nisa lihat saya itu sebenarnya bukan saya sekarang, ini beberapa detik yang lalu. Jadi yang kita di sekeliling kita sebenarnya itu masa lalu. Yang benar-benar saat ini itu apa? Ya jantung kita mungkin ya, titik nol kita. Jadi yang bisa kita sadari, coba masing-masing sahabat semua tarik nafas dulu.
Nah itu aja tuh. Itu saat ini. Detak jantung itu saat ini. Suara saya ini sebenarnya masa lalu. Ada keterlambatan ketika saya ngomong dengan penerimaan. Ini bukan siaran langsung, ini masa lalu. Ketika kita melihat matahari itu matahari masa lalu. Coba kita perdalam lagi, kalau kita lihat jagat raya bintang yang lebih jauh, itu ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Itu masa lalu yang sangat masa lalu lagi. Kalau kita kemudian ditelusuri lagi bintang yang paling jauh, yang kita kemudian dipikirkan, itu ternyata kita kemudian jadi sadar yang paling mungkin jagat raya yang bisa kita tangkap itu berarti usianya 13,7 miliar tahun yang lalu. Jadi jagat raya itu baru muncul 13 tahun yang lalu. Coba sekarang kita lihat di sebelah kanan. Lah, tapi apakah jagat raya hanya satu? Coba ini pertanyaan untuk Mbak Nisa, moderator. Apakah jagat raya hanya satu? Ada banyak, Ustaz. Lah ternyata sekarang itu para fisikawan tuh meyakini jagat raya itu nggak cuma satu. Jadi ini salah satu contohnya, ini teori gelembung, bubble universe. Jadi jagat raya itu kayak gelembung-gelembung ini. Jagat raya kita yang kita diami itu hanya satu saja. Satu di antara gelembung-gelembung jagat raya ini. Jagat raya sangat banyak loh. Kita bayangin jagat raya coba sangat luas, kita lihat ini. Coba pernah nggak ngeliatin misalkan lihat ke langit, ke batas tuh ke atas terus tuh sampai mana? Jadi kalau kita melihat langit terus ke sini itu bukan sampai kemana, tapi kita ke masa lalu. Kita bayangin jagat raya itu sangat luas, tapi ternyata jagat raya itu menurut fisikawan itu bukan satu-satunya jagat raya. Jagat raya itu boleh jadi itu namanya multiverse, bukan hanya satu. Lah, tapi bagaimana kita bisa tahu itu? Nah, karena jagat raya itu ada di dalam kepala kita. Makanya kita tahu bisa memahami jagat raya karena jagat raya itu ada di dalam diri kita. Yang tidak masuk di dalam kesadaran kita, tidak mungkin kita sadari. Betul nggak? Yang tidak masuk ke dalam kesadaran kita, tidak mungkin kita sadari. Yang masuk ke dalam kesadaran kita, berarti masuk ke dalam kesadaran kita. Berarti masuk ke dalam diri kita. Kita bisa menyadari jagat raya cuma satu atau jagat raya banyak, itu karena kemudian ada informasi yang masuk ke dalam kesadaran kita. Makanya sangat jelas bahwa di dalam titik batu sangat lugas bahwa jagat raya itu ada di dalam diri manusia. Watahsabu annaka jirmun sohirun wa finkan tawal alamul akbar. Jadi jagat raya bisa kita sadari karena jagat raya masuk ke dalam kesadaran kita. Cuma sayang sekali kita menganggap manusia itu yang jasad ini. Tubuh kita ini yang kita anggap sebagai diri kita. Itu yang menyebabkan kita tersesat. Padahal kalau kita tahu, kalau kemudian tubuh kita adalah tubuh kita tahu misalkan kalau orang cukur, apakah rambut kita kemudian ini kan dibuang saja kan? Atau orang sunat ini. Sunat tadinya kan bagian dari tubuh kita, tapi karena sudah terlepas dibuang, berarti sunat itu bukan diri kita. Tapi karena kita menganggap diri kita adalah jasad fisik, maka kita berhalusinasi, kita tersesat, kita menganggap bahwa kita itu bagian dari jagat raya. Lanjut, Bung Arsif. Oke. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, tadi kita membahas bagaimana kemudian kita yakin bahwa jagat raya itu usianya 13 miliar tahun yang lalu. Itu sama seperti ini, bagaimana kita yakin bahwa matahari itu lebih besar daripada piring. Itu sekali lagi bukan, itu kita bisa menyadari itu karena kita tidak percaya dengan panca indera kita. Karena kita menggunakan mata batin kita, maka kita tahu bahwa bahwa matahari itu lebih besar dari piring, bahwa bumi berbentuk bulat. Itu karena kita menggunakan imajinasi kita, karena kita menggunakan mata batin kita, karena kita menggunakan matematika, karena kita bermeditasi, karena kita melakukan riyadhah. Jadi kita tahu bahwa bintang itu usianya jutaan tahun, itu adalah karena matematika. Jadi ternyata fisika itu tunduk dari matematika.
Dan itu dengan keyakinan ini ya, kenapa begitu yakin bahwa jagat raya itu miliar tahun? Apakah kita sudah pernah mengalami? Justru karena tidak menggunakan panca indera, tapi menggunakan mata batin, kita lebih yakin bahwa jagat raya itu berawal dari satu titik pada belasan miliar tahun yang lalu. Ini yang perlu kita sadari. Kita lihat di sebelah kanan sekarang. Dibaca lagi, Mbak Moderator, Mbak Anissa Awalia. Monggo dibaca. Science can solve the ultimate mystery of nature, and that is because in the last analysis, we ourselves are a part of the mystery that we are trying to solve. Oke, artinya apa? Banyak kata baru, Ustaz, kurang bisa. Bung Arsif bisa bantu, Bung Arsif? Saya kurang paham juga, Ustaz. Oke. Jadi sains kita dalam hal ini fisika itu jadi ini ya, sains yang paling dipercaya. Sains fisika tidak dapat memecahkan misteri puncak dari alam semesta. Mengapa? Karena pada analisis terakhir, analisis puncaknya, kita adalah bagian dari misteri itu yang harus kita pecahkan dulu. Jadi dulu ada orang yang kemudian fisikawan itu pengen meyakini adanya satu hukum fisika yang bisa menjelaskan segala-galanya. Jadi menjelaskan tentang listrik, menjelaskan tentang kenapa batu jatuh, kenapa orang kemudian marah-marah, kemudian kenapa orang nggak memilih jalan maju, nggak jalan mundur. Nah, mengapa pohon itu tumbuh, mengapa hewan itu bisa ngamuk. Nah, pengen membuat satu hukum, theory of everything. Pengen memecahkan semua misteri alam semesta. Tapi itu omong kosong, kata Max Planck. Kenapa? Karena kita bagian dari misteri itu. Karena kita bisa paham alam semesta, berasal misalnya itu miliaran tahun, itu karena kita menggunakan mata batin kita, yaitu matematika. Jadi kalau kita pengen menyibak semua misteri, segala-galanya, jadi fokusnya bukan di alam semesta, tapi fokusnya adalah mengenali diri sendiri. Kenali diri sendiri, maka kita akan mengenal jagat raya. Jadi kemudian, kalau kita kemudian pengen mengenali diri sendiri, itu caranya bagaimana? Nah, ada dua jalur. Jalur yang dengan simbol, namanya matematika atau riyadiyat, atau berpikir. Ada jalur yang tanpa simbol, itu yang namanya riyadoh, namanya dzikir. Itu bagaimana kita bisa, paling nggak bisa sampai pada keutuhan segala-galanya. Lanjut, Bung Arsif. Nah, ini di bagian akhir, ini perbedaan antara ilmuwan dan ulul albab. Sebelum di situ kita baca dulu, Mbak Moderator. Ini bagian Moderator, berarti baca ini ya. Silakan di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma qala la ta'simal yawmi min amrillah illa man rahima wahala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Ini di sini ada yang bisa bahasa Arab. Bung Arsif bisa? Diartikan di sini. Nah, ya. Tapi pernah dengar cerita Kan'an ini ya, Kan'an dan Nabi Nuh ya. Jadi ini cerita ketika banjir besar. Ketika banjir besar, bukan banjir besar ya, ini banjir yang maha besar, yang luar biasa,
Entah banjirnya karena apa, mungkin karena jatuhan meteorit atau apa, nggak diceritakan. Tapi banjir besar. Banjir besar dan Nabi Nuh sudah mempersiapkan kapal. Nabi Nuh mempersiapkan kapal dan beberapa orang mengikuti untuk naik kapal. Tapi anaknya yang namanya Kan'an, ternyata dia itu bukan termasuk ahli kanan, tapi ahli kiri. Jadi Kan'an ini nggak mau bergabung dengan bapaknya. Apa katanya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya tidak mau naik kapal, saya akan ke puncak gunung. Dan nanti di gunung itu air tidak mungkin bisa menjangkau saya. Nah, kata bapaknya, pada saat ini tidak ada yang bisa selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dialog antara dua karakter, dua sosok, yaitu sosok ilmuwan dan sosok ulul albab. Apa itu? Kita lihat di gambar sebelah kiri. Nah, di sini kalau kita lihat yang namanya Nabi Nuh, ulul albab, itu memiliki kesadaran yang utuh. Jadi yang dilihat oleh Nabi Nuh, setiap fenomena alam itu bukan kebetulan atau bukan oleh alam sendiri, tapi semua adalah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadarannya itu kesadaran sampai di titik ba. Jadi Nabi itu melihat segalanya itu adalah Rabbul Alamin. Jadi fenomena alam banjir itu bukan sekedar fenomena alam, karena alam itu sebenarnya nggak memiliki kekuasaan, tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesadaran penuh. Tapi kesadaran Kan'an itu yang di atas ini ya, yang warna merah ini adalah kesadarannya sempit. Jadi menganggap bahwa fenomena alam itu fenomena alam. Jadi gagal menganggap bahwa alam semesta itu adalah tanda. Menganggap bahwa alam semesta itu adalah realitas sesungguhnya. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan, tidak ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau alam kenapa banjir ya karena air banyak. Kalau kemudian gunung tinggi ya tidak akan menjangkau. Itu sangat, ya itu sesuatu yang konsisten ya. Sesuatu yang konsisten, gunung itu tidak pernah bisa dijangkau oleh air. Nah, ini pandangan seorang ilmuwan tapi yang bukan ulul albab itu menganggap bahwa fenomena alam itu adalah fenomena alam. Tapi bagi Nabi Nuh itu menganggap fenomena alam itu bukan sekedar fenomena alam, tapi semua itu adalah gerak yang diatur oleh Allah Rabbul Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kutibah yang keempat ini.